Pernah nggak sih dengar orang ngeluh soal banyak masalah di sekitar kita? Sering banget kan? Tapi gimana kalau kita berhenti cuma nunjuk masalah dan mulai jadi orang yang merancang solusinya? Nah, itulah yang bakal kita kupas bareng-bareng hari ini. Gimana caranya jadi generasi solutif? Kelihatannya simpel ya pertanyaannya, tapi ini inti dari semuanya. Kamu siap gak buat jadi pemain utama yang menciptakan perubahan, bukan cuma jadi penonton? Kalau jawabannya iya, yuk kita cari tahu caranya bareng-bareng. Oke, jadi apa sih generasi solutif itu? Ini bukan cuma istilah keren doang loh. Ini tuh sebuah misi. Ini tentang kita, generasi muda, yang punya komitmen buat ngerancang solusi buat masalah-masalah sosial di sekitar kita. Dan dasarnya apa? Nilai-nilai Pancasila yang kita ubah jadi aksi nyata. Selama beberapa menit ke depan, kita bakal ngelewatin 5 topik penting ini. Kita mulai dari peran kita sebagai generasi baru, lalu kita bedah soal hak dan kewajiban, terus kita lihat apa aja alat yang kita punya, lanjut ke cara ngubah masalah jadi solusi, dan yang terakhir, gimana kamu bisa langsung bertindak. Yuk, kita mulai dari yang pertama, peran generasi baru. Sadar atau enggak, posisi kamu tuh bukan cuma sekedar siswa, kamu punya peran strategis yang penting banget di masyarakat. Coba deh lihat ini, kamu itu punya 3 kekuatan super. Pertama, sebagai agen perubahan. Kamu punya energi dan idealisme buat ngajak teman-teman ke arah yang lebih baik. Kedua, sebagai kontrol sosial, kamu punya suara buat mengkritik hal-hal yang gak adil. Dan ketiga, sebagai kekuatan moral, kamu bisa jadi contoh nyata dengan menaati aturan. Keren kan? 3 peran ini adalah kekuatan terbesarmu. Nah, setelah kita tahu peran kita yang keren itu, saatnya kita lihat inti masalahnya. Hak yang dilanggar dan kewajiban yang sering diabaikan. Disinilah biasanya masalah muncul. Coba deh bayangin, ini tuh kayak 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi, ada hak orang lain yang dilanggar, di sisi lainnya ada kewajiban yang kita abaikan. Keduanya ini saling berhubungan dan jadi akar dari banyak masalah. Biar lebih ngena, coba kita lihat kasus nyata ini. Tentang Rina. Dia diejek cuma karena kondisi ekonominya. Ini bukan sekedar bercandaan biasa. Ini udah pelanggaran hak dia buat merasa aman dan dihargai. Dan yang lebih ngerinya, cerita kayak gini bisa jadi lagi kejadian di sekitar kita sekarang juga. Kasus Rina itu cuma salah satu contoh. Di lingkungan sekolah aja, pelanggaran hak bisa banyak banget bentuknya. Mulai dari perundungan, diskriminasi yang bikin susah belajar, sampai nyebarin foto pribadi orang tanpa izin. Mungkin beberapa dari kita pernah lihat atau bahkan ngerasain sendiri. Nah, sekarang coba kita ngaca sedikit. Ada juga kewajiban yang sering banget kita lupain kan? Hal-hal yang kelihatannya sepele kayak menghormati hak teman, nggak nyontek, buang sampah pada tempatnya, sampai nggak ikutan nyebar hoaks. Ini semua tanggung jawab kita bareng-bareng. Oke, masalahnya udah jelas. Terus, kita punya senjata apa buat ngatasin ini? Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Alat kamu untuk keadilan, yaitu Pancasila dan hukum. Dan ini nunjukin kalau Pancasila itu bukan cuma hafalan di sekolah ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu landasan kita buat menghormati hak asasi manusia. Terus sila kelima, keadilan sosial, itu yang mendorong kita buat negakin hukum yang adil. Jadi Pancasila itu kompas moral kita buat bertindak. Dan bukan cuma itu, secara hukum kita juga punya pegangan yang kuat banget. Undang-Undang Dasar 1945, apalagi di bab XA tentang hak asasi manusia. Ini bukan cuma tulisan di atas kertas, ini jaminan paling tinggi yang ngelindungin hak-hak kita sebagai warga negara. Sip, alatnya udah ada. Sekarang, gimana cara pakainya? Kita masuk ke bagian 4, mengubah masalah jadi solusi. Anggap aja ini buku panduan strategis kita. Jadi strateginya gimana? Gampang Pok, cuma 3 langkah aja. Pertama, pencegahan. Kita edukasi orang-orang sebelum masalahnya muncul. Kedua, penanganan. Kalau masalahnya udah kejadian, kita bantu selesaikan, misalnya lewat mediasi. Ketiga, tindak lanjut. Kita dukung korbannya dan kita bimbing pelakunya biar nggak terulang lagi. 3 langkah ini adalah resep jitu kita. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir. Dan ini yang paling penting. Sekarang giliran kamu buat bertindak. Misinya dimulai dari sekarang. Jadi kita rangkum ya, kamu udah tahu peranmu sebagai agen perubahan. Kamu punya alatnya, Pancasila dan hukum. Kamu juga udah tahu strateginya. Sekarang, kamu bisa berhenti cuma jadi penonton masalah dan mulai jadi perancang solusi. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu tantangan kecil buat kamu. Coba pikirin baik-baik. Apa satu aja pelanggaran kecil yang kamu lihat setiap hari yang bisa kamu bantu cegah mulai minggu ini? Jawabanmu adalah langkah pertama dari perubahan yang nyata.